Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di kota yang gemerlap, Abu Jahil selalu dikenal sebagai saudagar kaya yang pelit dan angkuh. Ia memiliki segalanya, namun tidak pernah mau berbagi. Hatinya sekeras batu dan perkataannya sering melukai. Namun suatu ketika, ia kembali dari perjalanan panjang yang suci, yaitu ibadah haji. Kepulangannya disambut meriah. Pesta diselenggarakan di rumahnya, dan para kerabat serta tetangga berdatangan untuk mengucapkan selamat. Namun ada yang aneh dari Abu Jahil. Alih-alih menjadi lebih tawadu dan rendah hati, ia justru semakin meninggikan diri. Ia mengenakan jubah putih yang paling mewah, melilitkan sorban hijau tebal di kepalanya, dan selalu membawa tasbih dari kayu gaharu yang wangi. Setiap kali ada yang menyapanya, ia akan berdeham dan berkata, "Panggil aku Tuan Haji Abu Jahil. Aku sudah menyentuh Ka'bah, aku sudah minum air Zam-Zam, dan aku sudah berkorban di Mina. Tentu saja, aku bukan lagi Abu Jahil yang dulu." Kesombongannya semakin menjadi-jadi. Di pasar, ia seringkali mengkritik para pedagang kecil yang dagangannya tidak selengkap dirinya. Bagaimana bisa kalian menjual barang seperti ini? Kalian harus lihat pedagang di Mekah, mereka lebih profesional, ujarnya. Di majelis, ia akan memotong pembicaraan ulama dengan mengatakan, "Maaf, tapi sebagai seorang yang sudah berhaji, saya tahu yang lebih baik." Bahkan kepada para pengemis, ia tidak lagi memberi. Kenapa harus memberi? Bukankah sudah jelas di kitab suci bahwa rezeki itu datang dari usaha? Berusahalah, jangan hanya mengemis, katanya dengan angkuh. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Sang Baginda merasa prihatin karena ia tahu ibadah haji seharusnya membawa kedamaian, bukan kesombongan. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kau harus beri pelajaran pada Abu Jahil. Kesombongannya akan merusak moral rakyatku," kata Baginda. "Hati yang kotor tidak akan pernah bisa suci, meskipun telah membasuh diri di air Zam-Zam," tambahnya. Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, penyakit Abu Jahil bukan di tubuhnya, tapi di hatinya. Penyakit hati tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa, melainkan dengan sebuah cermin yang jujur." Dengan membawa selembar kain yang terlipat rapi, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil. Ia mendapati Abu Jahil sedang duduk di kursi kebesarannya, dikelilingi oleh para pengagum yang menyanjungnya, seolah-olah ia adalah seorang raja. "Wahai Tuan Haji Abu Jahil yang terhormat," sapa Abu Nawas dengan hormat. Abu Jahil tersenyum puas. Abu Nawas, kau datang juga?" "Tentu saja, sebagai seorang haji, aku selalu bersikap ramah pada semua orang," jawab Abu Jahil. "Maafkan saya Tuan Haji," kata Abu Nawas, "tapi saya datang untuk meminta sebuah nasihat yang penting." "Oh, nasihat? Tentu saja, tanya saja padaku. Aku sudah melihat dunia dan aku sudah mencicipi ibadah yang paling suci," jawab Abu Jahil dengan sombong. "Begini Tuan Haji," kata Abu Nawas, "saya bermimpi bertemu dengan malaikat penjaga surga. Ia berpesan kepada saya agar orang yang sudah menunaikan ibadah haji bisa memberitahu kepada saya siapa saja yang akan menjadi tetangganya di surga kelak," tanya Abu Nawas. Seketika tawa para pengagum Abu Jahil terhenti. Wajah Abu Jahil yang tadinya berseri-seri kini terlihat bingung. Apa maksudmu? Tentu saja aku belum melihat surga."
"Mana mungkin aku tahu siapa tetanggamu di sana?" jawab Abu Jahil. "Tapi Anda sudah ke tanah suci, Tuan Haji," kata Abu Nawas dengan nada yang polos namun tajam. "Bukankah haji adalah salah satu rukun Islam yang paling mulia, sebuah tiket menuju surga? Bukankah Anda selalu mengatakan bahwa Anda tahu segalanya karena sudah berhaji? Lantas, mengapa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana ini?" ujar Abu Nawas. Abu Jahil terdiam. Ia tidak bisa membantah. Wajahnya memerah karena malu. Abu Nawas melanjutkan, "Tuan Haji Abu Jahil, ibadah haji adalah perjalanan membersihkan jiwa, bukan ajang untuk menyombongkan diri. Seharusnya orang yang pulang dari haji memiliki hati yang lapang, tidak memandang rendah orang lain. Orang yang benar-benar berhaji," bungkas Abu Nawas, "adalah mereka yang pulang dengan rasa syukur yang mendalam, bukan rasa bangga. Mereka yang semakin menyayangi sesama, bukan merendahkan. Mereka yang telah melihat jutaan orang dengan berbagai latar belakang beribadah bersama dan menyadari bahwa di mata Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan, bukan gelar." Mendengar kata-kata Abu Nawas, para pengagum Abu Jahil mulai merasa tidak nyaman. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka kagumi hanyalah kepura-puraan. Perlahan-lahan, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan ruangan, meninggalkan Abu Jahil seorang diri. Abu Jahil menundukkan kepalanya, malu. Ia menatap jubah mewahnya dan sorban tebalnya. Ia menyadari bahwa semua itu hanyalah topeng yang menutupi hati yang masih kotor. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi meminta orang untuk memanggilnya dengan gelar Tuan Haji. Ia tetap menjadi seorang saudagar, namun ia kini lebih sering bersedekah tanpa perlu dilihat orang lain. Ia telah mendapatkan pelajaran berharga bahwa ibadah yang tulus adalah ibadah yang tidak perlu dipamerkan. Dan cermin yang paling jujur adalah hati nurani itu sendiri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mendapat panggilan dari istana. Seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana. Anak beliau sedang mengalami masalah besar," ucap utusan raja. Abu Nawas yang sedang menikmati tehnya tersenyum santai. "Masalah besar? Apakah negeri kita dalam bahaya?" tanya Abu Nawas. Bukan negeri kita, tapi anak Baginda. Pangeran harus memberikan pidato besar di depan rakyat, tapi ia selalu gemetar dan kehilangan suara setiap kali berdiri di atas panggung," ujarnya. Mendengar itu Abu Nawas tertawa kecil. "Ini bukan masalah besar. Aku akan datang ke istana sekarang juga." Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut langsung oleh raja yang tampak cemas. "Abu Nawas, aku tahu kau orang yang cerdas. Tolong bantu anakku. Ia harus berpidato di depan rakyat besok. Tapi setiap kali mencoba, ia mendadak bisu dan gemetar seperti daun tertiup angin." Abu Nawas mengangguk lalu menatap sang pangeran yang tampak murung. "Anakku, kenapa kau takut berbicara di depan banyak orang?" kata Abu Nawas lembut. Pangeran menunduk. "Aku takut salah bicara. Aku takut mereka menertawaiku," balasnya. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, aku punya cara agar kau tak merasa takut. Tapi kau harus percaya padaku." "Apa caranya?" tanya raja penasaran. Abu Nawas berbisik pada pangeran dan tersenyum misterius. Pangeran tampak terkejut, tetapi akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya, ribuan rakyat berkumpul di alun-alun untuk mendengar pidato pangeran. Saat naik ke panggung, wajahnya mulai pucat dan keringat mengalir di dahinya. Tapi lalu ia mengingat nasihat Abu Nawas.
Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Semua orang di depanku ini adalah ayam. Lihat paruh mereka, lihat sayap mereka, mereka tidak menakutkan sama sekali." Pangeran mulai tersenyum. Ia melihat ke arah rakyat dan membayangkan mereka sebagai ayam-ayam lucu yang berkokok dan berkejaran. Rasa takutnya hilang seketika. Dengan penuh percaya diri ia mulai berbicara. Kata-katanya mengalir lancar. Rakyat mendengar dengan penuh kagum. Bahkan raja sendiri sampai meneteskan air mata haru. Pidato selesai dengan tepuk tangan yang meriah. Pangeran tidak percaya bahwa ia baru saja berhasil. Setelah acara selesai, raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Apa rahasianya?" tanya baginda raja. Abu Nawas tertawa. "Tidak, Paduka, aku hanya meminta pangeran membayangkan semua orang sebagai ayam, karena tidak ada yang takut berbicara dengan ayam." Raja tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa. Sebagai hadiah, aku ingin memberimu 1000 keping emas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Baginda. Tapi aku hanya ingin satu hadiah kecil." "Apa itu?" tanya raja penasaran. Abu Nawas menunjuk ke kandang istana. "Aku hanya ingin seekor ayam, Paduka, agar jika suatu saat aku gugup, aku bisa bicara dengannya dulu." Semua orang yang mendengar tertawa, dan raja pun memberikan Abu Nawas ayam terbaik dari istana. Pesan dari cerita ini, takut berbicara di depan umum adalah hal wajar, tetapi dengan sedikit trik dan imajinasi, rasa takut itu bisa diatasi. Kadang, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda bisa membuat hal yang menakutkan menjadi lucu dan mudah dihadapi. Kalau grogi saat berbicara, bayangkan saja audienmu sebagai ayam. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan seorang penipu yang ingin menipunya. Penipu itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku memiliki sebotol minyak ajaib yang bisa mengubah batu menjadi emas. Aku akan menjualnya padamu dengan harga yang sangat murah." Abu Nawas yang cerdik membalas, "Oh, benarkah? Bagus, jika minyak itu begitu ajaib, maka seharusnya kau sudah menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana mungkin kau hanya menjualnya dengan harga murah?" Penipu itu terdiam sejenak, tersadar dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia pun pergi dengan malu. Dan Abu Nawas tertawa-tawa mengetahui bahwa ia hampir ditipu. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta baginda raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, baginda raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara baginda raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat baginda raja ini menjadi seorang pelayan istana.
"Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab raja palsu tersebut. "Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya," sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. "Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang," pinta Abu Nawas. "Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan?" tanya si raja palsu. "Saya butuh 100 keping Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. "Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu," kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka. Sontak Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan Abu Nawas, mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu," bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu yang mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas, sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar?" tanya Abu Nawas.
Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Di suatu pagi yang cerah, Abu Jahil duduk sendirian di depan rumah. Ia terlihat jenuh dengan suasana yang dialaminya. Dan untuk menghilangkan rasa tersebut, ia pun pergi menemui Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, boleh saya masuk?" tanya Abu Jahil. "Silahkan, ada apa Abu Jahil?" tanya Tuan Hamid. "Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang suntuk saja," jawab Abu Jahil. "Oh, kalau begitu kita sama. Bagaimana kalau kita mancing?" ajak Tuan Hamid. "Wah, itu ide yang bagus. Ayo kita berangkat," sahut Abu Jahil. Maka berangkatlah mereka berdua menuju sungai yang banyak ikannya. Setelah sekian lama menghabiskan waktu di sana, Abu Jahil hanya memperoleh ikan 3 ekor, sedangkan Tuan Hamid mendapatkan 9 ekor ikan. Karena waktu sudah menjelang sore, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Ketika di tengah perjalanan, Abu Jahil berkata, "Tuan Hamid, kita bagi 2 ikannya ya." Tuan Hamid membalas, "Maksudnya bagaimana Abu Jahil?" Kemudian Abu Jahil menjelaskan, "Begini, engkau kan dapat 9 ekor, dan aku 3 ekor ikan. Jadi totalnya kan ada 12. Kita bagi 2 sama rata, kamu 6, aku 6. Bagaimana?" Mendengar hal itu tentu saja Tuan Hamid menolaknya. "Wah, tidak bisa begitu. Aku kan mendapat 9 ekor hasil usahaku sendiri. Begitu juga denganmu," protes Tuan Hamid. "Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus bagi 2 sama rata. Karena kita berangkatnya juga sama-sama," ujar Abu Jahil. Mereka berdua pun akhirnya terlibat pertengkaran yang tidak ada ujungnya, karena masing-masing dari mereka tidak ada yang mau mengalah. "Lebih baik masalah ini kita tanyakan kepada Abu Nawas," saran Abu Jahil. "Baik, aku setuju," jawab Tuan Hamid. Kemudian mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil menceritakan permasalahannya. "Jadi apa yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Aku ingin ikannya dibagi secara adil," jawab Abu Jahil. "Keadilan apa yang ingin kau pilih? Cara manusia atau cara Tuhan?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin cara Tuhan saja, karena Tuhan Maha Adil," jawab Abu Jahil. "Baiklah, aku akan memutuskannya dengan cara keadilan Tuhan," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membagikan 3 ekor ikan untuk Abu Jahil dan 9 ekor ikan untuk Tuan Hamid. Melihat hal itu, Abu Jahil tidak terima. "Keadilan macam apa ini?
Masa aku hanya dapat 3 ekor? Protes Abu Jahil. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjelaskan, "Wahai Abu Jahil, ketahuilah Tuhan tidak akan membagi rezeki yang sama kepada setiap orang. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Itu semua tergantung pada usahanya masing-masing." Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil hanya terdiam. Usaha yang ia dapatkan memang hanya memperoleh 3 ekor ikan. Di sebuah kampung yang sama dengan tempat tinggal Abu Nawas, hiduplah seorang pria bernama Abu Jahil. Ia adalah tetangga Abu Nawas, tetapi sifatnya bertolak belakang. Jika Abu Nawas cerdik dan penuh kebijaksanaan, Abu Jahil justru terkenal sebagai pria licik yang suka membual dan sering bertingkah aneh. Suatu hari, kampung menjadi heboh karena suara ribut dari rumah Abu Jahil. Istrinya yang dikenal sebagai wanita garang sedang memarahinya dengan suara menggelegar. "Kau berani-beraninya menggoda wanita lain di pasar. Dasar laki-laki tak tahu malu," teriak sang istri. Para tetangga mulai berkumpul di depan rumah Abu Jahil, termasuk Abu Nawas yang kebetulan lewat. "Ada apa ini, Bu?" tanya seorang warga. "Ada apa? Suami kurang ajar ini ketahuan menggoda wanita lain di pasar. Dia bilang wanita itu cantik seperti rembulan dan pantas jadi permaisuri," ucap istri Abu Jahil. Orang-orang menahan tawa. Sementara Abu Jahil berkeringat dingin. Ia mencoba membela diri. "Tidak sayangku, aku tidak menggoda. Aku hanya mengagumi ciptaan Tuhan. Apa salahnya memuji keindahan?" kata Abu Jahil mencoba tersenyum. Namun, sang istri tak bisa dibodohi begitu saja. "Oh begitu, lalu kenapa memberi wanita itu selendang baru?" Abu Jahil terdiam. Ia panik dan mencari alasan. "Oh itu, aku hanya dermawan sayang, memberi hadiah pada orang yang membutuhkan." Istrinya mendengus. "Kalau begitu, mana selendang untukku? Sejak menikah, kau bahkan tak pernah membelikanku kain baru." Para tetangga tertawa terbahak-bahak. Bahkan Abu Nawas menepuk Abu Jahil sambil tersenyum. "Abu Jahil, kau terlalu pintar untuk menipu istrimu. Mungkin kau bisa menipu orang lain, tapi tidak dengan perempuan yang sudah bertahun-tahun hidup denganmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil mengeluh panjang. "Abu Nawas, bisakah kau membantuku keluar dari masalah ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat." "Apa itu Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penuh harap. "Kau harus berjanji, mulai sekarang kau tidak akan pernah menggoda wanita lain lagi. Atau aku sendiri yang akan mengumumkan kebohonganmu di depan Baginda Raja." Abu Jahil terkejut. Ia tahu bahwa jika raja sampai tahu, hukumannya bisa lebih berat daripada amukan istrinya. Baiklah, aku berjanji Abu Nawas," katanya putus asa. Abu Nawas lalu berbisik ke telinga istri Abu Jahil. "Sebenarnya suamimu hanya mencoba menguji kesetiaanmu. Dia ingin melihat apakah kau masih peduli padanya. Jika kau cemburu, itu berarti kau masih mencintainya." Mendengar itu wajah sang istri mulai melunak. Ia menoleh ke suaminya dan berkata, "Lain kali kalau kau ingin menguji cintaku, cukup dengan membelikanku hadiah yang lebih bagus." Para tetangga kembali tertawa. Abu Jahil yang awalnya pucat akhirnya bisa menghela napas lega. Ia berjanji dalam hati untuk tidak sembarangan menggoda wanita lain lagi, setidaknya saat istrinya ada di sekitar. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum puas. Pada suatu ketika,
Abu Nawas dan Baginda Raja tampak serius membicarakan sesuatu. Dalam obrolannya tersebut, berbagai hal dari mulai kebijaksanaan sampai tentang soal agama. Kemudian Baginda Raja menanyakan tentang kebohongan dan kebenaran, di mana keduanya itu sangat bertolak belakang. Menurutnya kebohongan dan kebenaran tidak mungkin menjadi satu. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh Abu Nawas. Paduka yang mulia, kebohongan itu bisa dijadikan kebenaran, ujar Abu Nawas. Itu tidak mungkin Abu Nawas, keduanya sangat berlawanan. Ibarat minyak dan air, mereka tak mungkin bisa menyatu, bantah Baginda Raja. Tapi Paduka yang mulia, aku bisa membuktikannya, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun menantang Abu Nawas. Baiklah, kalau kau bisa membuktikan ucapanmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi pembuktiannya harus masuk akal, Abu Nawas. Namun apabila kau tidak bisa, kau harus menerima hukuman, yaitu dicambuk 100 kali. Bagaimana? Apa kau berani? Tantang Baginda Raja. Tentu saja saya berani, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian setelah tantangan tersebut dimulai, Baginda Raja membuat peraturan baru. Bagi siapa saja yang ingin menghadap Baginda Raja akan ditanya maksud dan tujuannya. Apabila berbohong, maka akan dicambuk 100 kali. Namun apabila jujur, akan diizinkan. Dan semenjak peraturan tersebut diterapkan, hanya beberapa pejabat istana yang berani menemui Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ke istana menemui Baginda Raja. Ia dicegat oleh 2 orang penjaga. "Tuan Abu, apa tujuanmu kemari?" tanya salah satu penjaga. "Aku akan dicambuk 100 kali oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu kedua penjaga merasa heran. "Loh, memangnya Tuan Abu melakukan kesalahan?" tanya si penjaga. "Tidak, sama sekali aku tidak bersalah," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak bersalah, mana mungkin akan dicambuk? Tuan, lebih baik Tuan jujur saja. Apa tujuan Tuan menghadap Baginda Raja?" tanya penjaga istana. "Aku ini sudah jujur. Kalau aku tidak jujur, aku pasti akan dicambuk 100 kali karena dianggap telah berbohong," terang Abu Nawas. Maka bertambah bingunglah penjaga tersebut. Melihat kondisi yang demikian, Baginda Raja lantas mendatangi Abu Nawas. "Woi, kenapa kalian? Kenapa Abu Nawas tidak dipersilahkan masuk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami bingung. Lebih baik Paduka tanyakan sendiri kepada Abu Nawas," jawab penjaga istana. "Wahai Abu Nawas, jelaskan padaku, apa yang membuat kedua penjaga itu bingung?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, tadi mereka bertanya apa tujuanku datang kemari. Lalu aku jawab, tujuanku akan dicambuk 100 kali, jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menyerah? Kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, bukan?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, justru kedatangan saya kemari untuk membuktikan ucapanku," jawab Abu Nawas. "Lalu, kenapa kau bilang akan dicambuk? Berarti kau telah berbohong, Abu Nawas." "Sesuai dengan peraturan, bagi siapa saja yang berbohong akan dihukum cambuk 100 kali, jelas Baginda Raja. "Saya tidak bohong Paduka, saya kesini untuk dihukum cambuk. Kalau tidak percaya, silahkan hukum saya, cambuk saya 100 kali, balas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas tersebut membuat Baginda Raja kebingungan. Kalau ia menghukum Abu Nawas, berarti ia membenarkan kebohongan. Tapi tujuan Abu Nawas ke istana untuk dihukum cambuk. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Baginda Raja pun menyerah. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana perkataanmu yang bohong dan mana perkataanmu yang benar?" tanya Baginda Raja. "Paduka yang mulia, itu yang namanya kebohongan bisa dijadikan sebuah kebenaran.
Dengan demikian, saya sudah membuktikan apa yang tempo hari saya ucapkan, bahwa kebenaran dan kebohongan meskipun bertolak belakang, tapi bisa menyatu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tertegun dengan penjelasan Abu Nawas, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang. Diceritakan ada seorang raja yang bernama Hatim Al-Ta'i. Dia adalah raja yang adil dan dermawan, rela berkorban demi rakyatnya. Ia bahkan rela menyerahkan seluruh kerajaannya asal rakyatnya bisa hidup tenang dan damai. Namun niat baik raja ini tidak disambut baik oleh semua orang. Kisah ini bermula ketika ada raja Arab yang iri atas kemakmuran dan keindahan kerajaan Hatim Al-Ta'i, seorang raja adil yang dicintai rakyatnya. Rasa iri ini mendorongnya untuk menyatakan perang terhadap Raja Hatim Al-Ta'i. Ia pun mengirim pesan melalui utusannya. Pesan itu berbunyi, "Tunduklah padaku, jika tidak aku akan menghancurkan negerimu dan merampas semua hartamu." Dan ketika pesan itu sampai di istana Hatim, para penasehatnya serta-merta menyarankan agar raja mengerahkan seluruh prajurit untuk mempertahankan kerajaannya. Mereka berkata, "Wahai paduka raja, paduka jangan khawatir, tak diragukan lagi bahwa lelaki dan perempuan bertubuh sehat di negeri kita akan dengan senang hati berkorban untuk paduka. Mereka bersedia mengorbankan nyawa demi membela raja yang mereka cintai." Namun di luar dugaan, Raja Hatim justru tidak menyetujuinya. "Tidak, daripada kalian bertempur dan menumpahkan darah demi aku, lebih baik aku pergi dan meninggalkan negeri ini. Aku tidak tega bila rakyatku harus mengorbankan diri mereka demi kejayaanku. Jika kita menyerah tanpa perlawanan, raja ini hanya akan menuntut pengabdian dan pajak yang tidak lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika kita melawan dengan pertempuran, kita pasti akan kalah. Dan ketika kita kalah, sesuai dengan kebiasaan perang, raja ini akan merampas harta kalian tanpa tersisa sedikit pun," tutur Raja Hatim. Tidak berapa lama kemudian, Raja Hatim dan pengawal kepercayaannya mengasihkan diri di sebuah goa dekat pegunungan. Di sana dia menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia berdoa agar masalah yang menimpa negerinya supaya mendapatkan jalan yang terbaik. Sebagian rakyat yang kecewa dengan keputusan Raja Hatim tersebut menggerutu dan menganggapnya pengecut. "Tidak kusangka raja yang kita agung-agungkan selama ini ternyata hanya seorang pengecut," kata salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Dia tampaknya hendak menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Sebab dia menyerahkan nasib kita kepada seorang raja yang bengis. Bisa saja nanti kita menjadi budak dari raja yang tidak kita kenal ini." Tetapi sebagian rakyat yang lain, mereka sangat terharu atas pengorbanan rajanya yang merelakan kekayaan dan kedudukannya demi keselamatan mereka. Pada akhirnya, Raja Zolim beserta ribuan pasukannya berhasil merebut kerajaan Hatim Al-Ta'i. Dan sesuai dugaan Raja Hatim sebelumnya, Raja Zolim tersebut tidak memungut pajak lebih tinggi dari yang biasa dibungut oleh Raja Hatim. Namun meskipun telah berhasil merebut kerajaan, ada satu hal yang mengganggu pikiran Raja bengis tersebut, yaitu desas-desus orang banyak yang menyatakan bahwa negeri yang baru dimilikinya merupakan buah kemurahan hati Raja Hatim. Dalam hati Raja Zolim itu berkata, "Kalau begini caranya, aku tidak bisa menjadi raja sejati atas negeri ini. Aku harus menanggap Raja Hatim, karena selama ia masih hidup,
sebagian rakyat masih akan setia kepadanya. Mereka tidak akan sepenuhnya tunduk padaku, meskipun mulut mereka mengatakan akan tunduk dan setia padaku. Ia pun lalu mengumumkan, barang siapa yang menyerahkan Raja Hatim akan mendapat hadiah 5.000 keping emas. Adapun Raja Hatim yang sedang menyendiri di dalam gua tidak mengetahui perihal sayembara tersebut. Sampai pada suatu hari ketika ia duduk di mulut gua, ia mendengar percakapan antara penebang kayu dan istrinya. Penebang kayu itu berkata, "Wahai istriku, sekarang aku sudah tua dan kau masih sangat muda. Sementara kita memiliki anak yang masih kecil, dan aku merasa hidupku sudah tidak akan lama lagi. Seandainya kita bisa menemukan Raja Hatim dan menangkapnya, kita akan memperoleh hadiah 5.000 keping emas dari raja yang baru itu, dan masa depan kalian tentu akan terjamin." Istrinya menjawab, "Wahai suamiku, yang kau katakan itu sangat memalukan. Lebih baik aku dan anak kita kelaparan daripada tangan kita bernodakan darah dari orang yang paling murah hati sepanjang masa, yang mengorbankan segalanya bagi kebaikan kita." Lelaki penebang kayu membalas, "Bagaimanapun aku punya tanggung jawab. Lagi pula dari hari ke hari semakin banyak orang yang menganggap Hatim itu pengecut, dan saat ini mereka pasti sedang mencari keberadaannya." Setelah mendengar percakapan keduanya, Raja Hatim segera menghampiri mereka dan berkata, "Aku adalah Hatim, serahkan aku pada raja baru itu dan ambil uang hadiahmu," kata Raja Hatim. Melihat kehadiran Raja Hatim yang tiba-tiba membuat keduanya terkejut. Penebang kayu itu pun merasa malu. Ia tak menyangka betapa besar pengorbanan rajanya. Ia rela ditangkap agar keluarga penebang kayu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hingga tak terasa air mata si penebang kayu menetes. "Tidak, wahai Paduka yang mulia, hamba tak mungkin tega menyerahkan Paduka," kata penebang kayu menahan tangisnya. "Kalau kau tidak menyerahkanku, aku akan menyerahkan diriku pada raja dan mengaku bahwa kau telah membantuku bersembunyi. Dengan begitu kau akan dihukum karena berkhianat," ucap Raja Hatim. Akan tetapi suami istri tersebut tetap tidak mau melakukannya. Di saat mereka berbicara, datang sekelompok orang yang sedang memburu dan mencari keberadaan Raja Hatim. Begitu mengetahui ada Raja Hatim, mereka segera menangkapnya dan dibawa ke istana. Adapun lelaki si penebang kayu mengikutinya dari belakang dengan perasaan sedih. Ketika sampai di istana, masing-masing orang dalam kelompok tersebut mengaku dirinya sebagai penangkap si Hatim. Akan tetapi Hatim membaca keraguan pada diri raja yang zalim itu. Ia pun meminta izin untuk berbicara. "Ketahuilah wahai raja, aku ditangkap oleh lelaki penebang kayu ini, bukan oleh kelompok orang itu. Karena itu, berilah kepada orang tua ini hadiahnya dan lakukan apa yang kau mau atas aku." Mendengar hal itu, si penebang kayu maju dan mengatakan kepada sang raja zalim bahwa Hatim telah menyerahkan dirinya sendiri, bukan ditangkap. Ia juga menjelaskan bahwa Hatim rela berkorban agar ia dan keluarganya memperoleh hadiah. Raja zalim itu merasa takjub dengan pengorbanan Hatim. Wajar bila ia sangat dicintai rakyatnya, dan Raja zalim itu juga merasa bahwa ia tak pantas memimpin negeri tersebut karena ia tak mungkin bisa menandingi ketulusan dan pengorbanan untuk rakyatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menarik mundur semua ribuan pasukannya dan mengembalikan tahta kerajaan kepada Hatim Al-Ta'i. Suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang.
Kemudian Baginda Raja bertanya kepada 3 ilmuwan tersebut, "Penemuan apa yang sudah kalian ciptakan?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka. Tapi dengan penemuan saya nanti, orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya," jawab ilmuwan kedua. "Oh ya? Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, dengan benda penemuan saya, nanti orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukanlah penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus. Kalau kau butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Sama, Paduka. Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya? Apa kegunaan benda tersebut?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti nanti, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang, jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. "Wah, sungguh menakjubkan. Sudahkah kau beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan benda itu jadi?" tanya Baginda Raja. "Karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, Paduka. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," kata ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian," puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa yang sudah kau temukan?" ledek salah satu ilmuwan. "Alah, paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi," timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurusnya. "Penemuan kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh ya? Apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang super ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca," tutur Abu Nawas. Seketika ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. "Mana mungkin, itu sangat mustahil, dan kami juga tak pernah melihat kau melakukan sebuah penelitian," kata mereka. "Penemuan saya ini tidak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih dalam penelitian," ujar Abu Nawas. Baginda Raja yang juga mendengar obrolan mereka merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas? Kau tidak bohong kan?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan nada serius.
Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, "Apa kau yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi?" Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, "Tentu saja bisa, dan akan aku buktikan sekarang," jawab Abu Nawas. Semakin bertambah kagumlah mereka mendengarnya. "Luar biasa, apa nama benda penemuanmu?" tanya mereka kembali. "Nama bendanya adalah pintu," jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. "Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas," kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja kembali berkata, "Kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian tak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Dikisahkan, Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 1 bulan penjara. Setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Suatu ketika, saat Abu Nawas jalan-jalan ke tepian sungai, ia melihat seorang kakek sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek tua. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbasa basi. "Dasar tolol, kau lihat kan aku sedang mancing?" jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. "Emang umpannya apa, kek?" tanya Abu Nawas. "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat, coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua. "Ya nggak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas. Saking kagetnya baru dibodohin sama orang, si kakek tua pun jatuh pingsan. Seseorang yang melihat hal itu segera melaporkan kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Apa benar kau telah berkata kasar?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan dia sampai pingsan, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," saut Abu Nawas. "Apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum, Paduka," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Paduka panggil saja dia, nanti Paduka akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Tolol, tentu saja saya tahu," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Hei kek, tolong bahasanya yang sopan, barangkali kakek bisa kembali muda," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua penasaran. "Ya gak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja emosi. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Bagaimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara karena telah berkata kasar," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua memilih untuk meninggalkan ruang sidang.
Ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas. Tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya diakali oleh Abu Nawas. Sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimana ini bisa terjadi dan cara apa yang Abu Nawas gunakan sehingga ia bisa selamat? Berikut kisah selengkapnya. Suatu hari saat Baginda Raja pergi ke negeri tetangga, ia disambut dengan hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda Raja penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup, namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. "Kira-kira di negeri kita adakah seorang pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanyain mereka satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. "Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap, di mana ada seorang dikubur hidup-hidup, tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi hamba mohon maaf Paduka. Tolong jangan hukum hamba," pinta pesulap pertama. "Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tidak bisa, saya juga tidak akan memaksa, dan aku tidak akan menghukummu," balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. "Sayang sekali, kalian semua tidak ada yang mampu. Padahal, bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar," ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah yang menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasehat istana menghampiri Baginda Raja. "Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya," saran penasehat istana. "Benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri," kata Baginda Raja. Maka para pengawal istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sih sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara.
Tidak lama datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu melakukannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya sudah mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira kalaupun saya mati saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar?" tanya Baginda Raja penasaran. "Benar Paduka, saya ini orang miskin. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberi mereka uang yang banyak meskipun saya harus merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda Raja berkata, betapa berbaktinya pemuda ini, sampai ia rela kehilangan nyawa hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda menjadi bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba tidak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikutinya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu ini bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh, kamu tahu sendiri kan? Resikonya kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tidak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk mengikuti sayembara. Rupanya, keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini membuat para warga Gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat, kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Tiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya.
Ia terus memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terbenam tanah urukan. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter ini sudah tertutup rapat. Urukan tanah rata dengan permukaan, sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas tanah urukan tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberi hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Abu Nawas dan sepotong roti. Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. "Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun?" tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja. Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu, dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" tanya Baginda Raja agak marah. "Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku," kata Baginda Raja kesal. "Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini," ucap Abu Nawas. Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Pada suatu hari di zaman modern, Abu Nawas yang terkenal cerdik dan pandai berjalan-jalan di kota besar yang penuh dengan teknologi. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil melaju cepat, dan hampir semua orang sibuk menatap layar smartphone mereka. Abu Nawas meski berpakaian khas zaman dahulu dengan sorban dan jubahnya, tak ketinggalan memegang sebuah smartphone. Namun smartphone miliknya bukanlah smartphone biasa. Ia menyebutnya smartphone ajaib. Sebuah ponsel yang konon dapat menjawab pertanyaan apa saja dan bahkan memberikan solusi atas masalah rumit. Pada suatu malam, Abu Nawas mampir ke sebuah kafe.
Di sana, banyak orang muda berkumpul sibuk dengan gadget masing-masing. Abu Nawas memesan kopi sambil duduk di pojok memperhatikan suasana. Tiba-tiba seorang pria dengan dandanan keren menghampirinya. Pria itu dikenal sebagai Abu Jahil, si tukang pamer. Terkenal suka meremehkan orang lain. Melihat Abu Nawas yang berpakaian sederhana, ia berkata dengan nada mengejek, "Wah, kakek ini kok ketinggalan zaman, masih pakai baju jadul, tapi bawa smartphone. Bisa apa sih ponselnya?" Abu Nawas hanya tersenyum. Smartphone ini berbeda, Abu Jahil, tidak hanya untuk menelpon atau mengirim pesan, tapi juga bisa menyelesaikan masalah besar. Bahkan, ia lebih pintar darimu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. "Mana mungkin, Pak Tua? Smartphone itu canggih karena pemakainya. Kalau pemakainya tua seperti Anda, pasti kemampuannya juga biasa saja," jawab Abu Jahil tertawa. Mendengar ejekan itu, Abu Nawas menantang Abu Jahil. "Baiklah, kalau kau tidak percaya, mari kita bertaruh. Aku akan menggunakan smartphone ini untuk menyelesaikan masalah. Jika aku menang, kau traktir semua orang di kafe ini. Jika aku kalah, aku yang akan bayar pesananmu." Abu Jahil setuju dengan penuh percaya diri. Semua orang di kafe mulai memperhatikan mereka. Kemudian Abu Jahil memberi tantangan pertama. "Baik, coba temukan dompetku yang hilang tadi pagi. Aku yakin kakek tidak mungkin tahu." Abu Nawas memegang smartphone-nya, pura-pura membuka aplikasi ajaib. Ia menutup matanya sejenak lalu berkata, "Dompetmu ada di saku jaket birumu yang tergantung di kursi rumahmu." Mendengar itu Abu Jahil terkejut. "Dari mana kau tahu itu?" tanya Abu Jahil heran. Abu Nawas pun tersenyum. "Smartphone ini bukan sekedar alat, tapi ia menyerap apa yang kau pikirkan. Tadi kau sendiri yang tanpa sadar membayangkan jaket birumu." Melihat itu, semua orang di kafe terkagum-kagum. Abu Jahil yang mulai panik memberikan tantangan kedua. Baik, saya mendapat pesan dari nomor tak dikenal di ponselku. Coba balas pesannya. Tapi kau harus tahu apa maksud pesan tersebut." Abu Nawas kemudian membaca pesan itu yang berbunyi, "Aku sedang di depan pintu." Ia pun tersenyum, lalu membalas pesan itu dengan kalimat, "Silahkan masuk, pintunya tidak terkunci." Tak lama kemudian, seseorang masuk ke kafe dan memanggil Abu Jahil. "Hei, Abu Jahil, kau lupa apa gimana? Aku menunggumu di luar sejak tadi." Mendengar itu, Abu Jahil terkejut dan terdiam. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Pesannya sudah jelas, hanya saja kau terlalu sibuk pamer untuk memahaminya." Abu Jahil memberi tantangan terakhir. "Kalau memang smartphone-mu ajaib, bisakah kau membuat semua orang di kafe ini tertawa tanpa berkata apapun?" Abu Nawas mengangguk. Ia membuka aplikasi kamera di smartphone-nya, lalu diam-diam memotret wajah Abu Jahil yang sedang panik. Ia mengeditnya sedikit dengan efek lucu, lalu mengirimkannya ke layar besar kafe melalui koneksi Wi-Fi. Dalam sekejap, semua orang tertawa terbahak-bahak melihat wajah Abu Jahil yang terlihat konyol di layar besar. Abu Jahil merasa malu, tapi ia tak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia menepati janjinya untuk mentraktir semua orang di kafe. Setelah semua selesai, Abu Nawas kembali duduk tenang dengan kopi di tangannya. Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, apakah smartphone-mu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak ada yang namanya smartphone ajaib. Yang ada hanya pikiran yang jernih dan kecerdasan yang diasah. Teknologi itu hanyalah alat. Kalau kau tahu caranya, alat sederhana pun bisa menjadi ajaib." Semua orang di kafe mengangguk kagum. Dan malam itu, Abu Nawas meninggalkan kesan mendalam dengan kebijaksanaannya.
Dikisahkan pada suatu hari seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat Darwis salah tingkah. Dia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat Darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan peristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku si Darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh pengawal supaya membunuh Darwis tersebut. Maka ditangkaplah Darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau sering kali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, Tuan Putri," jawab si Darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidupku ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas si Darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku menikah denganmu? Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini. Karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang Darwis. "Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini. Jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu," ancam sang putri. Dan sejak saat itu sang Darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada tetangganya yang bernama Ali. Dia itu orangnya buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya, tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong sama Abu Nawas. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, maukah engkau menolongku?" pinta Ali. "Oh, insya Allah. Apa itu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya?" pinta si Ali. Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi, jauhkah istrimu tinggal?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa bedanya?
jauh atau dekat, kata Ali merasa heran. Tentu saja beda, balas Abu Nawas. Apa yang membedakannya Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya Tuan Abu, ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak. Karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas suatu hari didatangi pengawal Baginda Raja untuk segera datang ke istana. Ini gara-gara ketika seluruh menteri dan pejabat penting hadir, tapi tidak terlihat Abu Nawas. Baginda Raja pun mencarinya. Usai mendapat panggilan itu, Abu Nawas segera datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa Baginda Raja menjadi kesal kepadanya. Dia pun tidak berani menatap wajah Baginda Raja. Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini? Ucap Baginda Raja. Hamba mohon ampun dengan sangat Baginda Raja. Hamba punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan, jawab Abu Nawas. Jadi kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Tanya balik Baginda Raja dengan sangat geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian Baginda Raja melanjutkan, aku ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu. Baik Baginda Raja, apa pertanyaannya? Jawab Abu Nawas. Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan ketiga, di mana titik tengah bumi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, hamba mohon ampun Baginda Raja, hamba tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda Raja harus memenuhi persyaratan sebelum hamba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa itu persyaratannya? Tanya balik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Jika Baginda Raja bersedia turun tahta, hamba akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Baginda, jelas Abu Nawas. Baginda Raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas pun langsung menduduki tahta tersebut. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Baik Abu Nawas, jawab pertanyaanku. Perintah Baginda Raja yang berdiri kesal di lantai bawah tahta. Jawaban untuk pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang Abu Nawas ke tahta negeri ini, jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum Baginda Raja bertanya, bagaimana dengan pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit? Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan hamba memberitahu Anda, ujar Abu Nawas sambil tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang di langit sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Baginda Raja dapat menghitungnya jika Baginda tidak percaya kepada hamba. Lalu siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya Baginda Raja sedikit kesal. Abu Nawas langsung menjawab, itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu. Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana titik tengah dari bumi ini? Cepat jawab. Abu Nawas tiba-tiba merebut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai.
Tombak itu menancap di depan Baginda Raja. Baginda, itulah merupakan titik tengah bumi. Kalau Baginda tidak percaya kepada saya, perintahkanlah pengawal mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya Baginda Raja keheranan. Anda benar Baginda, hanya Tuhan yang tahu titik tengah bumi. Bukan Abu Nawas, juga bukan Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan tenang. Saat mendengar jawaban itu, Baginda Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar orang yang cerdas dan bijaksana. Ia jadi lebih mencintainya dibanding sebelumnya. Suatu waktu, Abu Jahil pernah ditolong Abu Nawas dari kawanan perampok. Kisah ini terjadi saat Abu Jahil yang baru pulang dari pasar. Saat melintasi jalanan sepi, ia dihadang kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan tak berani melawan. Di saat bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalanan itu. Jalan tersebut selalu dilalui Abu Nawas saat akan berangkat dan pulang dari hutan. Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Hei, ngapain kalian? Pergi kalian, atau aku lempar kapak ini," teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Sontak kawanan perampok ini langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sudah sampai rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar, kata Abu Jahil. Akan tetapi, setelah beberapa hari Abu Jahil tidak dapat menepati janji. Bahkan sepertinya ia melupakan janjinya tersebut. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas akan pergi memancing, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau pergi mancing. Kau mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Iya, aku ikut. Kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun lalu pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka berjalan melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, hingga mereka berdua harus berhati-hati. Abu Nawas berhasil mencapai seberang, tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas dengan sigap menolongnya, dengan cara mengulurkan tangan. Masih dalam posisi berpegangan, Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena engkau telah menyelamatkanku." Abu Nawas membalas, "Benarkah? Terima kasih Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Abu Jahil terjatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil hampir tenggelam. Tetapi akhirnya ia bisa selamat setelah dengan susah payah berenang menuju ke tepian sungai. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Hei Abu Nawas, kau sudah gila ya? Kenapa kau lepaskan tanganmu?" tanya Abu Jahil penuh emosi. "Iya, untuk mengambil hadiahku. Takutnya kamu akan lupa lagi," jawab Abu Nawas. "Tapi tidak dapatkah kau sabar menunggu sampai aku benar-benar sudah naik ke darat?" protes Abu Jahil. "Ya, itu kan salahmu sendiri. Harusnya engkau menunggu hingga selamat, baru kau menjanjikan hadiahnya," ujar Abu Nawas sambil tersenyum.
Pada suatu hari ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang berpolitik. Menurut Abu Nawas belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri tersebut. Mula-mula Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangan. "Saya tahu Tuan Menteri," kata sang murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, itu bukan jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya juga. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Oh ya, silakan coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Kemudian seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menunduk. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi sering berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan, Tuan Menteri," jawabnya. "Baiklah Hasan, coba sebutkan sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si Hasan. "Hebat, itu baru benar. Itu adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Begini Tuan Menteri, karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar." Mendengar itu, spontan Abu Nawas dan murid-murid lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Merasa ditertawakan murid-murid Abu Nawas, sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol.